الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di majelis ini untuk mengerjakan kajian rutin insyaallah. Dan saya baru pertama kali ini ngisi di sini, itu pun diminta sebulan yang lalu, sudah lupa, nggak ada yang ingatkan. Yowis, saya tak kesini kira-kira ada kajian apa tidak, ternyata ada. Biasanya karena baru pertama dan belum rutin gitu, memang saya harus diingatkan. Seringnya lupa karena begitu padatnya dan banyak acara-acara yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ada pertanyaan, musuh yang paling besar bagi manusia itu sinten Pak? Musuh manusia yang paling besar itu sinten? Sinten? Nafsu. Nafsu kok musuh? Nafsu itu karena ada godaan dari setan. Musuh yang paling besar bagi manusia itu adalah setan. Dan setan ini nenek moyangnya adalah iblis. Iblis ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang durhaka kepada Allah. Jadi semua makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tetapi satu saja yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Karena merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan engkau ciptakan dari api. Api dengan tanah itu kelihatannya secara zahir, secara kasat mata itu memang lebih bagus api gitu. Indah dilihat. Tanah kan berlempung, itu kan rawat orang ketok bagus loh. Sehingga iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Terus dia dapatkan laknat oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi iblis ini tidak mau masuk neraka sendirian. Dia minta umur panjang kepada Allah, waktu yang ditangguhkan sampai datangnya hari kiamat. Ya. Agar apa? Agar bisa menggoda manusia, bisa mencari teman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang panjang, memberikan umur yang panjang kepada iblis ini, sehingga dia bisa hidup sampai datangnya hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Ini sebagai ujian bagi manusia. Ujian bagi manusia. Lah, iblis ini kemudian pertama kali yang dikerjakan adalah menggoda Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa. Ini dari keresan sampai sini ya Bu, Masya Allah. Melampau lebih memiliki pahalanya kata.
Kesan itu udah kali bang, gimana kayak asal pun modalnya kan kali ini jamin ya. Iblis kemudian membisikkan kepada Adam, padahal Adam ini sama sekali gak diperbolehkan untuk deketin pohon. Namanya pohon apa bang? Pohon khuldi itu yang bernama iblis. Artinya khuldi itu apa? Kekal. Hai Adam, makanlah pohon khuldi ini. Khuldi itu artinya kekal. Kekal. Kalau kamu makan maka kamu akan kekal. Itu cuma godaan iblis saja. Ternyata ketika iblis ini makan, kemudian malah justru diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Ya, kan bila surga Allah sejak itulah kemudian iblis selalu menggoda manusia sampai nanti datangnya hari kiamat. Dia bersumpah mala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya betul-betul akan goda manusia, akan sesatkan manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Dari semua arah Pak, kecuali dari arah atas. Iblis akan menggoda manusia min baini aydihim dari arah depan. Maksudnya apa? Depan itu yang akan dihadapi oleh manusia. Yang akan dihadapi manusia itu apa? Yaitu hari akhirat. Syaitan iblis tadi dia bersumpah akan menggoda manusia dari arah depan agar mereka tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Masa wong wis mati esok urip maneh? Ya mati, ya mati. Nanti akan jadi tanah hancur. Tidak ada lagi hari kehidupan, tidak ada lagi hari setelah kematian. Tapi sekalian ketika seorang sudah meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, bahwa ketika seorang itu meninggal dunia ya selesai urusannya, maka yang pertama dia ketika putus asa akan bunuh diri. Yang kedua ketika hidup di dunia dia akan seenaknya. Dia sudah sadar bahwa setelah kematian nanti ada yaumul hisab, yaumul mizan, hari hisab, ditimbang amal kebaikan mereka, keburukan mereka, dan kelak mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Disebabkan karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Dan itu godaan setan dari arah depan. Godaan setan dari arah depan menjadikan manusia itu yakin dengan hari kiamat. Hanya biasanya kalau mereka sudah frustasi, utangnya akan kepada orang mungkin iso nyaur, akhirnya bunuh. Masih teringat Pak, hari Ahad sebulan yang lalu di RCTI, perempatan RCTI lampu merah itu di sebelah timurnya kan ada yang jualan martabak MM gitu. Itu hari Ahad itu jam 11 siang kalau tidak salah ditemukan seorang gantung diri di belakang bangunan martabak MM di dapur itu. Akhirnya terus dipasang polis lain. Ketika ditanya kenapa dia sampai bunuh diri, banyak hutang gara-gara judi online. Judi online kalah, saking banyaknya mumet dan hutangnya banyak, akhirnya dia bunuh diri. Menurut orang-orang yang bunuh diri tadi, itu dia mengira bahwasanya dengan bunuh diri itu masalahnya selesai. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu ya dengan bunuh diri. Ini pun nak pegadaian loh. Itu itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal setelah itu masalahnya pirang-pirang. Dia nggak mengira bahwa setelah dia nanti bunuh diri itu akan ada yaumul barzah,
akan ada alam barzah, alam kubur, nanti di padang mahsyar. Setelah itu dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan bahwa orang yang mati bunuh diri nanti siksaannya itu dia disiksa dengan sebagaimana dia bunuh diri. Kalau bunuh dirinya gantung, itu gantung terus sama Allah. Kalau bunuh dirinya terjun dari lantai atas, dia nanti terjun terus dari atas. Kalau bunuh dirinya dia menusuk tubuhnya dengan pedang, ya nanti disiksa dengan seperti itu. Kan kita sudah Allah, sebagai seorang mukmin kita harus yakin bahwa setelah di dunia ini kita akan menghadapi yaumul akhir, hari akhir, hari kebangkitan, hari kiamat, dan itu lebih lama dan hari yang sebenarnya itu ya nanti di hari akhir. Kehidupan yang sebenarnya itu di hari akhir. Dunia itu barang cuma sebentar sekali. Nek wong Jawa ngomong gur mampir kok. Dengan mampir mobil ternyata kasar, nggak melanjutkan perjalanan, malah gawe omah nang kono, mobilnya kokean gitu. Malah mobilnya mobil cium sate, akhirnya malah kalau kita sudah ngomong orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, dia akan berbuat seenaknya sendiri dengan cara bagaimana perutnya kenyang, bagaimana nafsunya terlampiaskan. Yang dipikirkan setiap hari itu mafil ganteng wa matahtal ganteng, yang di perut dan yang di bawah perut. Perut itu perutnya kenyang, cari kerja dapat gaji dimakan, kerja dapat uang dimakan. Dan juga kawin melampiaskan hawa nafsunya, mirip dengan binatang. Binatang ini cuma dua yang dipikirkan, makan, kawin, makan, kawin, makan, kawin. Kalau manusia seperti itu yang dipikirkan sama dengan binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lalu sekalian, yang pertama, setan menggoda dari arah depan. Apa itu? Biar manusia tidak yakin dengan datangnya hari kiamat. Tidak ada hari akhir, tidak ada hari kebangkitan. Sehingga mereka berbuat seenaknya sendiri ketika di dunia ini, karena dia tidak yakin bahwa nanti ada hari pembalasan. Amal mereka akan ditimbang oleh Allah. Terus yang kedua, setan akan menggoda dari arah belakang. Maksudnya apa? Nama Pak yang akan kita tinggalkan nanti? Dunia. Setan akan menggoda manusia agar mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dunia ini, meskipun harus menghalalkan segala cara. Meskipun harus menghalalkan segala cara. Akhirnya karena rakusnya dia terhadap dunia, kita lihat hari ini manusia-manusia yang rakus kepada dunia digoda setan tadi dari arah belakang tadi. Akhirnya dia foto itu yang waktu itu, yang semen itu, yang aspal brutal. Betul. Karena mereka rakus terhadap dunia ini. Korupsi. Makanya ketika ada peresmian jembatan baru diresmikan, ditinggal sebentar langsung ambrol. Kenapa? Karena dikorupsi, sehingga bahan-bahannya tadi ya tidak sebagaimana yang diharapkan. Aspal baru satu pulau sekitar kabel. Kenapa dikorupsi? Dan itu sudah membudaya dari atas sampai ke bawah. Sudah menjadi hal yang maklum. Bahkan korupsi berjamaah, karena zamannya setan yang raitan orang makan. Sedangkan ketika mungkin itu Solo kemarin beberapa tahun yang lalu itu anggota DPR kena semua, Pak, masuk penjara gara-gara apa? Korupsi.
Termasuk Ustaz Iqbal yang di Pondok Waru sebelah barat Anur itu juga kena dari partai, dari fraksi PBB atau PAN, nggak tahu, saya lupa, masuk penjara. Ya, nggak tahu menahu, tapi karena berjamaah cakot-cakotan masuk penjara, korupsi. Ikhwan fillah Bapak sekalian, kalau ada pertanyaan, Indonesia ini sebenarnya kaya atau bukan? Kaya raya, Pak. Indonesia ini kaya raya, gempah-gempah loh jinawi. SDM-nya, Masya Allah, setiap tahun sekali itu meluluskan sarjana-sarjana S1, S2, S3, doktor, profesor. SDM-nya sumber daya manusianya, sumber daya alamnya SDA itu laut, daratan, Masya Allah, laut itu berupa ikan, darat itu tambang minyak, batu bara, nikel, emas, pasir besi, Masya Allah, luar biasa. Indonesia itu kaya raya. Lah, apakah kekayaan Indonesia, tambang-tambang yang hari ini luar biasa banyaknya itu kemudian bisa menyejahterakan Indonesia? Rakyat Indonesia itu subur makmur, mereka adil sentosa, kaya raya semuanya. Kita lihat saja, ya ada yang kaya, lihat mobil-mobil mewah itu, Masya Allah, jalan-jalan. Bahkan kemarin waktu IKN upacara 17-an itu untuk mendatangkan mobil-mobil mewah itu, satu nyewanya 25 juta. Untuk berapa mobil? Anggarannya luar biasa, berapa miliar hanya untuk satu hari upacara bendera di IKN. Orang-orang kaya banyak, tetapi yang miskin juga lebih banyak lagi. Yang mereka hidupnya itu di bawah kolong jembatan rumahnya, di bantaran-bantaran sungai, di pinggir kereta api. Itu tanahnya pemerintah. Kapan-kapan digusur ya mereka harus pergi. Kalau tahu bisa bangun rumah, itu rumahnya RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Masih banyak sekali mereka yang di bawah kemiskinan itu di Indonesia. Kenapa sampai seperti itu? Kemakmuran tidak merata karena harta kekayaan Indonesia ini dinikmati oleh segelintir manusia yang ada di Indonesia ini, tapi lebih banyak itu yang menikmati itu luar negeri. Saya kemarin baca itu tambang emas yang dikelola Amerika Serikat. Dalam 1 tahun itu dia bisa mengeruk 300 ton emas. Itu berapa triliun? Indonesia cuma kecipratan 9,30%. Itu pun yang masuk kas negara berapa persen? Yang lainnya masuk kantong-kantong pejabat. Yang lainnya masuk kantong-kantong pejabat. Dan itu bukan hanya sekedar tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, tambang nikel, tambang timah, dan lain sebagainya itu dikuasai mayoritas oleh asing. Makanya kemarin ada parodi, ada guyonan 17-an di YouTube disebar itu. Sekarang ini kalau memperingati 17-an perlombaan yang paling pas itu tarik tambang. Maksudnya apa? Menarik tambang yang dikelola sama asing itu kembali ke Indonesia. Karena itu kekayaan yang luar biasa. Pak Abraham Somad itu mantan ketua KPK, dia pernah menyatakan, seandainya dunia pertambangan ini dikelola oleh orang-orang yang takut kepada Allah, para pemimpin-pemimpin yang amanah, tidak ada para koruptor di situ, tidak diberi kesempatan mereka untuk korupsi di dunia pertambangan. Apa itu sekalian?
Maka rakyat Indonesia, Indonesia itu bukan hanya yang miskin saja, semua rakyat Indonesia, masing-masing orang dapatkan bantuan dari pemerintah setiap bulan jenengan mengongkang-ongkang rasa kerja pinten Pak 20 juta. Dan itu sangat wajar sekali. Kenapa? Kekuatannya luar biasa, hasil tambah itu triliunan ini. Orang rasa kerja itu 20 juta Pak. Itu yang mengatakan siapa? Abraham Somad, mantan ketua KPK. Dan kemarin disampaikan ulang oleh Bapak Mahfud MD. Seperti itu. Saya memahami apa yang disampaikan Pak Abraham Somad itu. Kok apa yang mungkin ya? Sangat mungkin sekali. Contohnya mawon jadi usaha yang dirintis oleh Pak Lurah Puluk Klaten. Cantik ya, jangan biasa renang itu di tempat wisata itu. Kan ada Umbul Pelem ya. Umbul Pelem itu sebelum Jati. Jadi di mulut itu. Itu cuma kok putus-putus kenapa teman nih? Kok nyaman? Apa ya? Bukan di Yorisi barang ini. Yang ini nggak ada teman. Ini sebenarnya saya ini kalau pakai gini nih Pak, traumanya nopo pernah kejadian ke masjid Paru niku kersane pakai gini nih saya risi Pak, risi terus juga suaranya nggak enak. Jadi imam, ini jadi imam loh. Akhirnya lari sholat isya itu lebih belum rakaat. Pulau pun takhir. Ini kan apa nih? Kan benar kan mau apa? Ya. Betul, masya Allah. Yang saya harapkan itu sing ngeten iki. Lah niku kula ngangge ngeten iki kan masjid Iwal, masjid Kersane iki. Agar betul konsentrasi rakaat ketiga itu tahiyat. Kula nggih ragu-ragu iki wis petang rakaat apa kagak telung rakaat. Allah. Wis paling nanti kalau saya salam mesti diingatkan sama jamaah. Paling subhanallah agak telung rakaat atau salam. Lah kula 3 rakaat salam itu udah menekah dhewe lho, Mas. Oh, kula yakin berarti aku wis petang rakaat. Ini pas bulan Ramadan ya, pas sholat tarawih, sholat isya mau sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah menengkapi, saya menghadap ke jamaah udah menengkapi, berarti mau bener. Saya zikir, sampai mau rampung zikir, ada salah seorang datang. Ngapunten nanti sholatnya baru 3 rakaat. Jamaah bilang, kenapa aku 3 rakaat? Ibu-ibu boleh mau 3 rakaat kok pun salam. Astagfirullahaladzim. Lah kok agak sakit jadi kan ada nih. Tapi ketika saya mau tahiyat akhir mesti jadi subhanallah. Mungkin karena perkewo imam ustaz atau mungkin ya podo-podo orang konsentrasi nih, orang khusyuk nih terus telu papat yo, demen kabeh. Ya sudah kan yang disebut monggo tambah lagi 1 rakaat. Nambah 1 rakaat rampung sujud sahwi salam. Sudah setelah itu kemudian saya terangkan syariat mengerjakan sujud sahwi, bahwa kalau kita lupa itu nanti kita sujud sahwi. Jangankan saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah lupa. Bahkan 4 rakaat cuma 2 rakaat, dan sahabat juga diam. Setelah Rasulullah sampai di rumah, ya Rasulullah, tadi jenengan mengkosor sholat apa memang kurang 2 rakaat? Tadi 2 rakaat, ya Rasulullah. Ya sudah, Rasulullah tambah lagi 2 rakaat, terus sujud sahwi. Ya, mulanya saat ini kita ngambilkan tadi itu 10 trauma.
terus risi rapena itu juga nggak bisa konsentrasi, Ini menyaman pakai ini. Sampai mana tadi Pak? Sampai iblis menggoda dari arah belakang. Tadi kisahnya Lurah Kunut Tulung Klaten gitu. Yang di sana punya satu wisata air namanya Umbul Pelem. Saya kalau renang hari Jumat itu kita Umbul Pelem. Jangan yang sudah lama sering ke Umbul Pelem bisa lihat. Dulu Umbul Pelem itu cuma umbul, terus ada sawah gitu, isinya nopo cendil kali kangkung. Paling sebulan sekali panen cendil, panen kangkung berapa ribu rupiah. Alhamdulillah dengan apa namanya bumdes itu ya, uang bumdes tadi itu dikelola, dibangun sedemikian rupa sangat bagus sekali ya. Akhirnya masya Allah Umbul Pelem tadi itu menghasilkan dana miliaran rupiah dan hasilnya bisa dinikmati rakyat sak kelurahan Pak. Tahun kemarin viral itu seorang lurah bisa memberikan THR kepada semua warganya sak kelurahan. Saya tanya sama ibu-ibu yang ada di situ, Bu, terus jenengan sebagai warga mulut betul Pak Ustaz? Ya, bahkan suami saya itu ketua RT dapat THR 6 juta, ketua RW 6 juta, guru TPA 2.500.000. Apa yang tanda kemeriksi? Dan BPJS Bapak Ibu sekalian, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan itu gratis yang nanggung kelurahan. Ada yang sakit dapatkan bantuan, ada yang meninggal dunia dapatkan bantuan. Bahkan lurahnya ini, Mas Iwan itu, tengah malam ada ibu-ibu yang mau melahirkan, ditutup pintunya. Assalamualaikum Pak Lurah, itu buat jangan melahirkan. Langsung keluarkan mobil, disopir dewe ke rumah sakit. Dulu ketika masih pakai mobil pribadi, belum punya mobil dinas, sekarang mobil kelurahannya 2, bulannya 2, ada mobil yang lain, masya Allah kaya raya. Kemarin saya jadi saksi Pak, murid saya Pondok Anur ini pengen nikah, rumahnya mulut juga Klaten, nggak punya mobil, sambat sama Pak Lurah, diterke kali Pak Lurah nih. Kemana? Ke Sukoharjo, ngelamar nih Bu, ke Sukoharjo. Saya dampingi di sampingnya, saya kira Pak sopir, ngobrol, Pak sopir itu ngantuk-ngantuk sampai di sana, nunggu Pak Lurah, jenengan sambutan, Pak Lurah tuh jenengan, kalau kita sopir, jadi sopir itu lurah dewe Pak. Ya kan kemarin viral di bulan Idul Fitri kemarin. Ini baru satu wisata Pak, wisata air namanya Umbul Pelem itu bisa menyejahterakan sak kelurahan loh. Yang sebelumnya kan Umbul Ponggok itu satu rumah satu sarjana dibiayai kelurahan sampai selesai. Juga viral, desa terkaya se-Indonesia. Itu kalau apa? Sumber-sumber daya alam itu dikelola oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Tambang emas, tambang timah, tambang minyak, nikel, batu bara, yang mengelola pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Masya Allah, Indonesia betul-betul kaya raya, lebih kaya dari Saudi, dari Qatar, dari Uni Emirat Arab yang bangun Masjid Syekh Zayed. Di Solo ini kulit masjid termegah se Asia. Ini duitnya turah-turah Pak, negaranya mereka. Buat Burj Khalifah itu menara paling tinggi sak dunia itu Pak. Awan itu di bawahnya menara itu, dari atas bisa melihat awan di bawah nih. Nah duitnya buatan turah apa nih? Itu punya sumber minyak, tambang minyak, gur minyak tok nih Pak nih. Waya raya semuanya. Indonesia bukan sekedar minyak. Minyaknya bukan minyak tanah, minyak sawit, ya. Minyak kelapa sawit nih, belum lagi emas, belum lagi batu bara, timah dan lain sebagainya. Tapi ya tadi, gara-gara para koruptor, manusia-manusia yang rakus kepada dunia ini, akhirnya Indonesia kayak seperti ini. Hutang setiap tahun selalu bertambah, hutang terus bertambah terus, yang nanggung siapa? Ya anak cucu kita nanti.
Makanya alhamdulillah ini ada KPK terus berusaha untuk membersihkan para koruptor-koruptor. Ya di penjara, tapi di penjara itu fasilitasnya tentang mereka nggih. Ruangnya ber AC, enten spring bed, enten lokasi, bisa olahraga tenis setiap minggu sekali. Lah iki nang kunjara mau nang hotel. Ya. Sehingga mereka tidak jerah, ora kapok. Korupsi sesuk meluas dari penjara korupsi meneh. Dan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat yang salah di penjara, masukkan penjara 5 tahun, 2 tahun, setahun, paling titik 5 sasi. Tapi mereka yang memaling rampok harta negara miliaran triliunan masuk penjara beberapa bulan, setelah itu keluar. Yang penting punya uang. Fulusain bil fulus mulus, segala sesuatu yang ana fulusin itu mulus. Ewan gitu Bapak Ibu sekalian, setan menggoda dari arah belakang, maksudnya digoda agar mereka rakus kepada dunia, mengejar harta dunia ini, meskipun harus menghalalkan segala cara, meskipun harus menginjak-injak rakyatnya, menginjak-injak orang lain, menginjak orang-orang yang lemah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu godaannya iblis. Seorang yang beriman itu ya boleh mengumpulkan harta, boleh jadi kaya. Era sugih mungkin bisa bangun masjid kayak seperti ini megahnya. Kalau nggak kaya kita nggak bisa punya pesantren, nggak punya sekolah-sekolah Islam. Kamu sekolahkan anak kita di mana? Butuh orang-orang kaya. Tetapi tadi kekayaan itu di tangan bukan di hati. Ini miliknya Allah, titipan Allah, saya titipkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk infak sedekah, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Orang beriman seperti itu. Bantu fakir miskin, anak yatim, pesantren, masjid. Harta ini sebagai wasilah untuk mendapatkan surga. Bukan semata-mata untuk yang disimpan. Bank semua bank ada, itu musibah. Jadi musibah yang paling besar itu Pak bagi orang yang mengejar harta itu tukhadu kulluh wa tus'alu kulluh. Diambil semuanya, kemudian terus dipertanyakan satu persatu semua harta tersebut. Jadi yang dapat minum sama ibu-ibu, bapak-bapak nggak dapat. Betul ngelak tawannya nih. Ustaznya jarang ngelak gitu. Di Mas Roma iki jan. Ketika gomen karo ustaz ra kaya widang jan. Lah ngono. Masa kok jemput dhewe. Jazakallahu khairan. Aku bukan ngarep-arep kapan Mas Roma jemput widang aku. Pemeneh teh ngono teh hangat apa jeruk lho, kopi sisan. Punten itu nembe agak serak waktu niku jadi air. Jadi musibah harta itu nanti diambil semuanya oleh ketika dia meninggal dunia, tidak ada yang dia bawa. Yang dia bawa cuma kain kafan. Tetapi nanti pada hari kiamat semuanya akan ditanyakan satu persatu, dia dapat dari mana, untuk apa, satu persatu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kadang-kadang dia mengumpulkan harta itu ya belum menikmati, Pak. Apa mana sih wong bakhil, udil, betitil itu. Bahkan bakhil kok kepada dirinya sendiri. Wong sugih tapi mangan enak itu ora tahu, Pak. Mangane nang hihian, tuku sego kucing. Duitmu ngopo gitu kan. Titipke nang bank. Koncone ratu dijajakne. Wong dhewe maneman apa meneh jajakne kan? Infak sedekah babar belas tidak pernah. Dia mati, dia tinggalkan semuanya. Padahal dia capek mungkin sampai sakit parah gara-gara kerja siang malam, akhirnya dia tinggalkan harta tersebut. Dia mati dalam keadaan ngenes tadi. Terus nanti pada hari kiamat akan ditanyai satu persatu harta tersebut. Mending anaknya soleh, dimanfaatkan untuk amal jariyah. Kalau anaknya itu kafir, enggak
kenal dengan agama, akhirnya mereka memperebutkan harta tersebut. Jadi, itu jadi musibah bagi si bapak ataupun ibu. Kan enggak ada pemawang harta dunia itu adalah ujian dari iblis, godaan dari iblis agar manusia mengejar, mengumpulkan sebanyak-banyaknya meskipun dengan menghalalkan segala jalan. Kemudian iblis menggoda dari arah kanan. Maksudnya apa? Menggoda agar manusia ini tidak cukup dengan agama Islam, sehingga dia ragu-ragu dengan agama Islam ini, terus kemudian dia cari agama lain, cari ajaran yang lain, cari aturan-aturan yang lain, berbuat bid'ah, berbuat kesyirikan, gitu ya. Itu menggoda dari arah kanan. Maka jangan masih ingatkan dulu sebelum Idul Fitri ada mbah-mbah itu di Yogyakarta kok sholat Idul Fitri 4 hari sebelum kaum muslimin yang lain. Ketika ditanya, mbah kok jenengan sholat Idul Fitrinya dulu yang lain 4 hari? Loh, ini saya dapat perintah langsung dari Allah. Saya kemarin telepon Allah. Nah, nomor telepon ini pinten mbah. Itu juga pengikutnya banyak, Pak. Setan menggoda dari arah kanan, maksudnya apa? Menggoda dengan agama. Dari sisi agama agar mereka ragu-ragu dengan agamanya, mereka berbuat bid'ah, mereka berbuat yang tidak ada tuntunannya di Rasulullah SAW. Dan yang kiri, menggoda dari arah kiri itu dijadikan manusia itu memandang indah kemaksiatan. Kemaksiatan itu oleh Imam Az-Zahabi ada 70 dosa besar. Nek wong Jawa itu ada istilah molimo, main, maling, madon, madan, minum madan, ya madan, mendem terus madan. Ya, jadi mereka menganggap bahwasanya ini adalah enak dikerjakan. Ya, sampai kemarin geger kan itu pembagian alat kontrasepsi untuk anak-anak remaja. Lah ngapa anak remaja masih sekolah kok dibagi untuk edukasi, untuk pendidikan mereka? Khawatirnya jangan-jangan malah digunakan untuk berzina. Ya, ada kesan berzinalah kalian, sing penting enggak hamil. Apa zina sing penting orang meteng. Maka dibagikan apa alat kontrasepsi. Alhamdulillah ditentang sama MUI dari berbagai macam ormas, menentang semuanya. Nggak tahu sudah jadi keputusan atau belum. Tapi setan iblis selalu berusaha bagaimana manusia itu menggoda, bagaimana iblis itu menggoda manusia agar senang mengerjakan kemaksiatan, memandang indah dosa-dosa itu. Selingkuh itu selingan keluarga yang tidak utuh, selingkuh. Akhirnya suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Terjadilah rumah tangga yang hancur, anaknya jadi korban, terjadi perceraian. Godaan setan. Ini minuman keras siu. Apa-apa sithik tok, aku tutup tok. Enak separuh apa-apa, akhirnya 1 botol habis. Itu godaan dari iblis. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya ya. Dan kita laksanakan kajian pada malam hari ini bagaimana godaan iblis sejak pertama kali dulu diciptakan menggoda Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, terus akan menggoda manusia dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri. Mestinya kita selalu waspada dan kita jadikan setan ini benar-benar musuh kita. Inna syaitana aduwwun lakum fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman, apalagi dijadikan sebagai khodam, membantu. Alhamdulillah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.